Hai guys, I'm back dan kembali lagi di channel Olin. Jadi di segmen Mari Belajar kali ini, sebagai mahasiswa pendidikan, aku tuh mau bahas secara tuntas tentang salah satu materi di teori belajar yang menurut aku tuh menarik banget. Jadi nggak pakai lama lagi, mari kita mulai. Oke, jadi beberapa bulan yang lalu, om aku tuh sempat dirawat di sebuah rumah sakit yang ada di Sidoarjo. Dia tuh ditempatkan di sebuah kamar, di mana satu kamar tuh isinya 2 orang. Jadi ini omku, ini ada orang. Nah, sebelahnya omku ini adalah seorang ibu yang dia punya anak kecil. Anak laki-laki sekitar usianya tuh 5 tahun. Namun aku tuh kaget karena omongan anak kecil ini itu kotor banget. Dia suka mengumpat, dia berbicara kotor, dia berbicara jorok, bahkan kepada orang tuanya sendiri. Namun setelah aku lihat-lihat, saat ayahnya menjenguk ibunya, ternyata ayahnya juga melakukan hal yang sama. Bahkan ketika ibunya menerima telepon dari orang lain, aku mendengarkan bahwa ibunya juga sering berbicara kotor, sering mengumpat, dan hal itu yang membuat anak ini menirunya. Jadi, apa sih kaitannya? Kenapa anak ini meniru sikap dari kedua orang tuanya? Nah, fenomena ini bisa dijelaskan dalam teori yang akan aku bahas di video kali ini. Teori yang menekankan bagaimana lingkungan, terlebih lagi perilaku orang lain, dapat memengaruhi perilaku tertentu seseorang. Teori ini juga percaya bahwa perilaku itu dipelajari, tidak muncul begitu saja. Nah, mari kita bahas di Social Learning Theory atau teori sosial. Albert Bandura, seorang ahli psikologi yang lahir di Kanada pada tahun 1925. Awalnya, Bandura mengkritik teori Skinner yang terlalu menekankan pada subjek hewan, bukan pada subjek manusia yang berinteraksi satu sama lain. Lalu, ia mengajukan teorinya yang cukup terkenal dan diberi nama Social Learning Theory. Salah satu penelitiannya yang cukup banyak dikenal adalah Bobodol Studies. Jadi, seorang anak usia awal sekolah ditempatkan di sebuah ruangan dan diperlihatkan tayangan video terkait perilaku agresif. Dalam tayangan tersebut, ada seseorang dewasa yang memukul dan menendang Bobodol. Kemudian, ketika anak ditinggalkan sendirian hanya dengan Bobodol, ia akan menunjukkan perilaku agresif yang sama seperti yang ditunjukkan dalam video tersebut. Dari studi itu, Bandura menyimpulkan bahwa perilaku itu dipelajari berdasarkan proses imitasi atau modeling perilaku orang lain. Salah satu ungkapannya yaitu, "If what we see is what we become." Ada 5 asumsi dasar dalam social learning theory. Yang pertama ada plasticity, di mana manusia memiliki fleksibilitas untuk belajar berbagai tingkah laku dalam situasi yang berbeda. Bandura setuju dengan pendapat Skinner, namun Bandura lebih menekankan pada vicarious learning, yaitu belajar dengan mengamati orang lain. Yang kedua ada konsep triadic reciprocal causation model, di mana tindakan manusia itu merupakan hasil dari interaksi di antara 3 variabel, yaitu environment, behavior, and person. Istilah reciprocal itu artinya timbal balik, digunakan untuk menunjukkan interaksi yang triadik, bukan hanya satu arah. Pertama ada behavior, meliputi perilaku individu. Dan yang kedua ada environment, meliputi lingkungan luar yang berpengaruh. Dan yang ketiga ada person, meliputi faktor internal individu seperti kognitif, persepsi, dan faktor internal lainnya. Ketiga variabel tidak harus memiliki kekuatan yang sama. Biasanya yang paling berpengaruh adalah aspek kognitif. Yang ketiga, agen perspektif, yang berarti bahwa pada dasarnya manusia dapat mengontrol lingkungan dan kualitas hidup mereka. Bandura menyampaikan bahwa manusialah yang menciptakan sistem sosial dan ia pun merupakan produk dari sistem sosial tersebut. Salah satu komponen penting yang dibahas dalam teori ini adalah self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan kontrol terhadap fungsinya dan terhadap kejadian-kejadian dalam lingkungannya. Keempat, ada self-regulation, di mana manusia meregulasi tindakan mereka melalui faktor-faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi lingkungan fisik dan sosial, sedangkan faktor internal meliputi self-observation, judgmental process, dan self-reaction.
Kelima, ada moral regency, yang mana manusia mengatur tingkah laku mereka melalui moral regency atau standar perilaku moral. Dalam social learning theory dikenal dengan istilah observational learning. Manusia mampu belajar, baik itu sikap, keterampilan, ataupun tingkah laku, di mana sebagian besarnya merupakan hasil dari pengalaman vicarious, yaitu observasi terhadap model. Dalam proses modeling, seseorang belajar melalui proses observasi, bukan hanya sekedar meniru. Faktor yang mempengaruhi observational learning ini yang pertama adalah karakteristik model. Semakin mirip model, maka semakin mudah individu untuk terpengaruh model. Kedua, karakteristik observer. Orang yang memiliki kepercayaan diri dan harga diri yang rendah akan jauh lebih mungkin meniru perilaku orang lain daripada mereka yang punya rasa percaya diri dan harga diri yang tinggi. Ketiga, ada konsekuensi dari tingkah laku yang ditiru. Reward yang bermakna akan mendorong seseorang untuk mencontoh perilaku orang lain, sedangkan adanya punishment akan mengurangi kemungkinan seseorang untuk mencontoh perilaku orang lain tersebut. Bagaimana proses modeling ini dapat terjadi? Bandura menjelaskan ada 4 proses dalam perilaku modeling. Pertama, ada attentional process. Individu akan mengembangkan proses kognitif dan keterampilan perseptual mereka untuk dapat memberikan perhatian dan memahami perilaku yang ditunjukkan oleh model. 2, ada retention process. Individu mempertahankan atau mengingat perilaku model sehingga nantinya dapat meniru atau mengulanginya lagi di lain waktu. 3, ada production process. Individu menerjemahkan gambaran mental atau representasi simbolik verbal dari perilaku model ke perilaku nyata secara fisik, dan selanjutnya ia akan menerima salah satu umpan balik dari lingkungan terhadap perilakunya tersebut. 4, ada incentive and motivational process. Individu memiliki pemahaman bahwa perilaku yang diimitasinya akan mengarahkannya pada konsekuensi tertentu, sehingga terjadi proses belajar untuk ia mengulangi perilakunya yang sama tersebut di lain waktu. Secara keseluruhan, Bandura berhasil menjelaskan proses imitasi individu terhadap orang-orang di sekitarnya. Bukan hanya sekedar mekanistis, namun ada proses kognitif pembelajaran yang terjadi ketika seseorang sedang modeling perilaku orang lain, sebagaimana fenomena anak yang suka berbicara kotor, mengumpat, berbicara jorok yang sudah aku sampaikan di awal video. Jadi, fenomena ini bisa dijelaskan dengan social learning theory. Selain Albert Bandura, ada salah satu ahli psikologi yang menjelaskan tentang teori sosial ini. Beliau adalah Erik Erikson. Erik Erikson menjelaskan ada 8 tahap dalam proses perkembangan psikologis manusia. 1. Ada fase bayi dari 0 sampai 18 bulan. Trust versus mistrust. Konflik utama pada fase ini adalah rasa percaya versus tidak percaya, di mana tahap ini berperan besar dalam menentukan apakah dia akan mudah percaya atau curiga kepada orang lain. Pada fase ini, anak masih ketergantungan kepada ibunya. Selain itu, anak juga masih takut terhadap lingkungan sekitarnya, terutama kepada yang belum ia kenal dengan baik. 2. Fase anak-anak dari 18 bulan sampai 3 tahun. Otonomi versus dog. Konflik pada fase ini adalah otonom versus keraguan. Pada fase ini, orang tuanya lah yang sangat berperan penting baginya atau orang lain yang mudah dianggap sebagai orang tuanya. 3. Fase awal anak kecil dari 3 sampai 5 tahun. Inisiatif versus guilty. Konflik pada fase ini adalah inisiatif versus rasa bersalah. Pada fase ini, keluarga sangat berperan penting terhadap pertumbuhan anak. 4. Fase anak kecil dari 5 sampai 13 tahun. Industri versus inferiority. Konflik pada fase ini adalah rasa percaya diri versus rendah diri. Pada fase ini, anak juga mulai belajar tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, serta ia mulai melakukannya sendiri. Pihak yang berperan penting adalah sekolah dan tetangga. Pada fase ini,
anak lebih aktif secara fisik dan kompetitif, sehingga anak lebih menyukai seperti olahraga, game, dan lain-lain. 5. Fase remaja dari 13 sampai 21 tahun. Identity versus role confusion. Konflik pada fase ini adalah identitas versus kekacauan peran. Fase ini, remaja mengalami emosi yang tidak stabil dan sedang berusaha mencari jati dirinya. Sosok yang berperan pada fase ini adalah kelompok dan model kepemimpinan sehingga ia cepat mengalami emosi. Selain itu, pada fase ini remaja mulai mengalami hasrat seksual yang lebih aktif. Karena itu, orang tua patut memberikan pengertian yang baik mengenai hubungan seksual. 6. Fase dewasa dari 21 sampai 40 tahun. Intimacy versus isolation. Konflik pada fase ini adalah keintiman versus isolasi diri. Pada fase ini, seseorang sedang mencari pasangan atau malah menjauhi dirinya dari berbagai hubungan. Semua tergantung pada pengalaman yang pernah dialaminya. Orang yang berperan pada fase ini adalah lawan jenis, di mana stres yang dialami adalah takut bercerai atau takut putus dengan pasangan. Selain itu, seseorang juga sibuk membangun karir dan juga tujuan hidupnya. 7. Fase paruh baya mulai dari 40 sampai 60 tahun. Generativity versus stagnation. Konflik pada fase ini adalah peduli pemandu keturunan versus stagnansi. Pada fase ini, seseorang lebih suka berbagi ilmu dan juga ingin meninggalkan suatu warisan. Pada fase ini, keluarga adalah yang paling penting dalam hidupnya. Selain itu, pekerjaan juga suatu hal yang penting dalam hidupnya. Pada fase ini, seseorang juga sibuk membuat ide untuk generasi yang akan datang dan mencapai tujuan hidupnya. 8. Fase lansia, umurnya di atas 60 tahun. Ego, integrity versus despair. Konflik pada fase ini adalah integritas versus putus asa. Integritas muncul karena ia memiliki tanggung jawab yang besar akan peran yang ia dapat selama muda, sedangkan rasa putus asa muncul karena perasaan kecewa atas ketidakberhasilan yang pernah ia alami. Sosok yang sangat berpengaruh bagi lansia adalah siapapun yang dapat membuat dirinya berguna. Maka, biasakanlah mengucapkan terima kasih kepada mereka. Ucapan terima kasih dapat membuat mereka senang, sedangkan hal yang membuat mereka stres adalah perasaan tidak berguna lagi bagi orang yang berada di sekelilingnya. Baik, terima kasih telah menyaksikan materi teori sosial ini sampai di akhir video. Sampai jumpa di pertemuan Mari Belajar berikutnya. Bye-bye!